Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi S1 Keperawatan semester 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah keperawatan komunitas. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota saya yang terdiri dari Wahid Nugroho, Aisyah Putri, Feni Aisyah, M. Faiz Wibowo, Sri Mariati, Nahda Fatia, dan Andi Ismawati. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keperawatan komunitas. Keperawatan adalah ilmu yang mempelajari penyimpangan atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang dapat memengaruhi perubahan, penyimpangan, atau tidak berfungsinya secara optimal setiap unit yang terdapat dalam sistem hayati tubuh manusia, baik secara individu, keluarga, ataupun masyarakat dan ekosistem. Saya ingin menjelaskan tentang kesehatan. Kesehatan adalah ilmu yang mempelajari masalah kesehatan manusia, mulai dari tingkat individu sampai tingkat ekosistem, serta memperbaiki fungsi setiap unit dalam sistem hayati tubuh manusia, mulai dari tingkat sub sampai dengan tingkat sistem tubuh. Ada pengertian komunitas. Komunitas adalah sekelompok manusia yang saling berhubungan lebih sering dibanding dengan manusia lain yang berada di luarnya, serta saling tergantungan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang penting untuk menunjukkan kehidupan sehari-hari. Menurut WHO 1959, keperawatan komunitas adalah bidang perawatan khusus yang merupakan gabungan keterampilan ilmu keperawatan, ilmu kesehatan masyarakat, dan bantuan sosial sebagai bagian dari program kesehatan masyarakat secara keseluruhan guna meningkatkan kesehatan, penyempurnaan kondisi sosial, perbaikan lingkungan fisik, rehabilitasi, pencegahan penyakit, dan bahaya yang lebih besar. Semua itu ditujukan kepada individu dan keluarga yang mempunyai masalah di mana hal itu memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Saya akan menjelaskan sejarah keperawatan komunitas. Menurut Lauren Nightingale, sejarah keperawatan kesehatan komunitas, peran keperawatan kesehatan komunitas sangat bervariasi dan menantang. Peran keperawatan kesehatan dalam berkembang sejak abad ke-19 yang berfokus lebih banyak ke arah kondisi lingkungan seperti sanitasi, kontrol penyakit menular, pendidikan, hygiene personal, pencegahan penyakit, dan perawatan keluarga yang sakit di rumah sakit. Di negara industri dan negara berkembang, permasalahan lingkungan menjadi lebih kompleks karena adanya polusi seperti sampah, debu, zat beracun di udara dan air maupun di tanah, dampak dari proses pembangunan yang terjadi di negara industri dan berkembang. Sejarah dan perkembangannya dan perubahan yang terjadi pada perawatan komunitas meliputi beberapa area penting, yaitu evolusi keadaan kesehatan dari dunia barat, evolusi dari perawatan kesehatan modern, konsekuensi untuk kesehatan secara keseluruhan, dan yang terakhir ada tantangan dalam perawatan komunitas. Evolusi dari perawatan kesehatan modern menurut Florence Nightingale. Selama pertengahan abad ke-19, Florence Nightingale menunjukkan kesungguhan kerjanya dengan cara mengawali pembentukan perawatan modern. Florence Nightingale selalu dikenang sebagai seorang yang mempunyai kontribusi dalam penanganan kesehatan tentara pada saat Perang Krim yang terjadi pada tahun 1854 sampai 1856, dan juga kegigihannya dalam mendirikan sekolah perawat. Nightingale menggunakan prinsip kesehatan masyarakat dan menjadikan dirinya terkenal karena kontribusi ilmunya dalam memperbaiki pelayanan. Dalam bekerja, Florence memusatkan perhatiannya pada keadaan lingkungan dan sanitasi kelompok tentara Inggris. Selain itu juga menggunakan langkah-langkah yang sistematis dalam penanganan kesehatan yang meliputi pengkajian komunitas, analisis data, dan pengembangan statistik grafik sebagai catatan. Kemudian mengumpulkan data sensus dengan membandingkan advokasi politik atas nama kelompok. Nightingale lahir dari keluarga Inggris dengan
kesehatan. Ia banyak melakukan perjalanan untuk melihat usaha-usaha perawatan tempat lain dan akhirnya pada tahun 1951 di saat usianya 31 tahun ia mengikuti training perawatan di Kaiser Ward sebagai pelajar dari pendeta Theodor Fleischer. Selain itu, ia juga mempelajari tentang disiplin dan administrasi dari seorang biarawati. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di Prancis, Austria, Italia, dan Jerman pada tahun 1854. Ia berangkat ke Skotari bersama orang-orang perawat lainnya untuk memberikan bantuan dalam ranking segera membuat rencana dan membentuk organisasi untuk melaksanakan tugasnya dengan perhatian utama pada perawatan serdadu yang terluka. Pekerjaan yang diserahkan pada Nightingale adalah pengelolaan barak hospital dapat menampung 1.700 penderita, tetapi saat itu harus menerima 3.000 penderita. Awalnya, kedatangan Nightingale dan teman-teman kurang mendapat sambutan yang baik dari rekan kerjanya. Tapi karena ketabahan, kepandaian, keuletan, dan kebaikannya, maka mereka dapat bergabung dan bekerja dengan baik. Kemudian ia melakukan perbaikan pelayanan dengan cara berikut: mengadakan tempat pencucian, membuat dapur untuk menyiapkan makanan, meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan dengan memandikan pasien, memberikan pakaian bersih, dan memberikan makanan yang hangat, melaporkan keadaan fasilitas yang kurang memadai kepada pemerintah untuk mendapatkan perbaikan. Nah, di sini ada prinsip perawatan menurut Florence Nightingale. Prinsip-prinsip utama adalah melaksanakan pelayanan keperawatan yang disampaikan oleh Florence Nightingale, meliputi mengusahakan tersediaannya udara bersih, penyediaan dan terdistribusinya air bersih, sistem drainase yang efisien, kebersihan pencahayaan atau penerangan yang cukup. Hal lain yang juga dilakukan oleh Florence Nightingale antara lain adalah mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan yang terdiri dari US Department of Health and Women Service, makanan yang layak, istirahat yang cukup, sanitasi hygiene, penetapan peran perawat kesehatan masyarakat yang dipakai sebagai acuan, kerja yang terdiri dari promosi kesehatan, pencegahan penyakit, perbaikan, dan lingkungan. Selanjutnya, pada saat memberikan pelayanan kesehatan, perawat komunitas harus mempertimbangkan beberapa prinsip berikut, antara lain kemanfaatan, di mana semua tindakan dalam asuhan keperawatan harus memberikan manfaat yang besar bagi komunitas. Yang kedua, ada pelayanan keperawatan kesehatan komunitas dilakukan bekerjasama dengan klien dalam waktu yang panjang dan bersifat berkelanjutan, serta melakukan kerjasama lintas program A dan lintas sektoral. Yang ketiga, ada asuhan keperawatan diberikan secara langsung, mengkaji dan intervensi klien dan lingkungannya, termasuk lingkungan sosial. Yang keempat, ada ekonomi serta fisik mempunyai tujuan utama peningkatan kesehatan. Yang kelima, pelayanan keperawatan komunitas juga harus memperhatikan prinsip keadilan, di mana tindakan yang dilakukan disesuaikan dengan kemampuan atau kapasitas dari komunitas itu sendiri. Yang terakhir, ada otonomi, di mana klien atau komunitas diberi kebebasan dalam memilih atau melaksanakan beberapa alternatif terbaik dalam menyelesaikan masalah kesehatan yang ada. Demikian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.